Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya boleh tangan diberkati Tuhan dong. Ada shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus kita kembali lagi berkumpul bersama-sama walaupun dalam online, amin. Tapi tetap kita bersuka cita dalam Tuhan sebab Tuhan Yesus baik, amin. Boleh yang mungkin bersama dengan saudara, kerabat, atau siapapun, boleh lihat kanan kirinya, berikan senyuman yang paling terbaik, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami dari JKI Getsemani mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Damai sejahtera Tuhan Yesus selalu menyertai kita, dan kita akan masuk dalam ibadah Minggu Raya pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Suatu kesempatan yang luar biasa Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kuduskan, sucikan setiap kami, urapi kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, kami yang melayani Tuhan, dan setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus lewat ibadah ini Tuhan, sesuatu pasti terjadi Tuhan Yesus. Kami percaya ada mujizat, ada berkat, ada anugerah, ada kasih setia Tuhan, sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, ada di hati kami, ada di pikiran kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami di bumi seperti di surga. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan tempat ini Tuhan, hati kami penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau ambil saat teduh sejenak. Saudara, mari renungkan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, di akhir bulan ini. Mari naikkan ucapan terima kasih kita buat Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa, yang memelihara hidupmu, memelihara hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama saudara kita katakan, amin, amin. Terima kasih Tuhan ya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan. This is my desire to honor You, Lord, with all my heart I worship You. All I have within me, all I have within me, I give You praise. All that I adore is in You. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, Lord, I give You my heart. Lord, I give You my heart. I give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have Your way in me. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan, this is my desire. Oh, this is my desire to honor You, to honor You. Lord, with all my heart I worship You. Oh,
kami menyembahmu. Layak, engkau layak, engkau layak terima pujian, engkau layak terima sembah Tuhan, engkau layak terima keagungan. Glory bagimu, hosana bagimu. Kesesakan, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara, katakan Lord I give you my heart. I give you my soul. Mari nikmati hadirat Tuhan saudara pada pagi hari ini. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord have your way. And ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Katakan semuanya Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Haleluya, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Oh, nyatakan jalanku, Tuhan. Buat kami bersyukur selalu Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik, kami mau katakan Engkau setia. Haleluya. Dan segala yang bernafas
katalah saja kami tenang, daripada mula keselamatan kami. Hanya Tuhan gunung batu kami, kekuatan kami. Kemana kami dapat berlari menjauhi roh-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau ada Tuhan. Dimanapun kami berada, bahkan di masa-masa sulit pun Engkau ada. Di masa senang pun Engkau ada. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Allah yang hidup. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, yes, amen, tak tergoyahkan, hanya Kau. Mari cuma saja katakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Dengan bangga katakan, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah kami. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Beri suara-suara yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan sukacita, kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat puji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, Ku kan terbang. Haleluya. Kakiku, janji-Mu terang baik jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
lagi kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya, masih mau memuji Tuhan, amin. Haleluya. Abah, kami panggil Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Abah, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Bapa, Bapa, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anak-Mu, memanggil-Mu Yesus. Sekali lagi katakan Abah. Abah, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Abah, Abah, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anak-Mu, memanggil-Mu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Mari sama-sama kita belajar lagu ini, amin. Katakan Abah, kami panggil Engkau ya Bapa. Abah, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Abah, ku panggil Engkau ya Allah. Abah, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anak-Mu Tuhan, jadi anak-Mu, memanggil-Mu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta. Katakan Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Mari beri tepuk tangan paling berat buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Suatu kesempatan yang luar biasa kalau kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja Tuhan. Memberikan hati kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Menjadi persembahan yang kudus, yang harum, yang suci dan berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Urapi kami Tuhan penuh dengan hikmat-Mu, pengertian, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kata kalimat Tuhan, penuh dengan kuasa. Sehingga kami percaya, setiap kami setelah ibadah ini Tuhan, kami percaya ketika kami kembali melaksanakan aktivitas kami sehari-hari Tuhan, kami menjadi berkat, kami semakin kuat, berakar di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, amin.
mengerti rencanamu, pun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari jemaat Tuhan saja angkat hujani, katakan, saat ku tak melihat jalanmu Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, saat kami tak melihat jalan, saat kami gak mengerti rencanamu, kami mau katakan kami tetap percaya Tuhan. Ku pegang janjimu, pengharapanku hanya. Kita udah jemaat Tuhan itu bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan pada pagi. Hatiku percaya, saya undang hambanya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara, kasih tepuk tangan. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya, selalu percaya, selalu percaya. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan kita. Haleluya. Selalu ku percaya Kami Tuhan, memuja-Mu, aku Tuhan. percaya. Kami memuja-Mu, Allah yang kudus. Kami berterima kasih kalau hari ini kami ada. Kami bersyukur Tuhan. Kasih Tuhan, Kalau hari ini kami boleh ada Tuhan, Yesus, semua karena kebaikan-Mu. kami sembah. Kami memuja-Mu ya Bapa, ya Tuhan Yesus Hatiku Kristus. percaya, Kami sembah. Haleluya. Yesus,
kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik Bapa. Kalau hari ini kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu. Itu semua karena pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat keluarga kami. Kami bersyukur buat yang kami kasihi. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu. Ya Allah kami, ya Tuhan, ya Bapa, ya Rabarabarabarabar, Kinarabo, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali kita katakan pujian. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Mari sama-sama katakan lagi sama-sama, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan lagi sama-sama, aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan sama-sama, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Yes, Lord. Bapa, ku cinta Kau. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Haleluya. 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 Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kalau hari ini kembali kami boleh beribadah, kembali kami boleh memuji Tuhan. Kalau ada kesalahan kami, kalau ada kekurangan kami yang belum berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Dan kami berjanji untuk semakin hari semakin lebih baik, semakin berkenan di hadapan-Mu. Nah, saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Menapi hamba-Mu. Terima kasih juga buat teman-teman pemusik, worship leader yang sudah menaikkan pujian yang indah kepadamu. Memberkati kami semua lewat pujian penyembahan pada siang hari ini. Dan saatnya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Shalom semuanya. Saudara yang ada di tempat ini dan juga saudara yang ada di rumah, Shalom. Saya berharap semua kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan kalaupun saudara hari ini dalam keadaan sakit, doa kami, doa saya supaya Tuhan Yesus menjamah saudara dan nggak boleh beraktivitas dengan baik dan boleh berkumpul bersama keluarga dan juga mungkin boleh sama-sama kembali untuk memuliakan Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita, baik pun dalam ibadah keluarga kita. Saudara kasih Tuhan, Alkitab memberikan contoh kepada kita bahwa kita ini seperti seorang petani, saudara. Kebetulan saya ini adalah seorang anaknya guru, ya, tetapi mama saya juga bertani, gitu. Jadi karena waktu itu memang keadaannya seperti itu, nggak bisa mencukupi dari hasil gurunya itu. Sebab makanya ada lagunya Iwan Fals zaman dulu ya, Umar. Ya, makanya ada lagunya Iwan Fals zaman dulu mengatakan Umar Bakri ya. Jadi pegawai negeri menggambarkan betapa susahnya kehidupan pegawai negeri pada masa itu. Jadi setiap kami pulang sekolah, kami tidur 1 jam ya. Habis itu kita ke ladang. Entah di ladang main-main, entah ngapain, pokoknya harus ikut ke ladang. Gitu. Saudara kasih Tuhan, saya mengerti sekali bagaimana Alkitab mengatakan kalau kita buka di Yakobus 5 ayatnya yang ke-7, saudara kasih Tuhan, boleh kita buka Alkitab kita dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-7. Di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-7 dikatakan di sana seperti ini. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara kasih Tuhan, Alkitab menggambarkan kita, orang percaya adalah seperti seorang petani, saudara kasih Tuhan. Saya katakan tadi bahwa petani itu banyak hal yang saya tahu tentang petani. Karena saudara kasih Tuhan, menurut kalau melihat dari di Indonesia tidak ada musim semi ya, dan juga musim gugur ya. Tapi yang ada di kita adalah musim kemarau dan musim hujan. Jadi saudara kasih Tuhan, seorang petani digambarkan harus bagaimana saudara? Harus sabar. Jadi seorang petani itu harus sabar. Yang kedua juga saudara kasih Tuhan, seorang petani juga harus seorang yang tekun. Ya, bayangkan saudara kalau di kampung kami itu, kalau umpamanya dia tanam bawang. Nah bawang itu setelah ditanam, dia akan tumbuh rumput-rumput kecil. Dan rumput-rumput kecil itu bisa lama-lama besar dan akan menghimpit dari bawang tersebut, sehingga bawang itu akan mati pelan-pelan. Maka si pemilik harus mengambil rumput itu pelan-pelan dari celah-celah bawang itu, saudara. Jadi begitu merepotkan, ada cangkolnya kecil. Jadi pelan. Saya tahu mama saya itu dia begitu ulet. Kalau saya kadang kena bawangnya karena nggak sabar gitu. Ingin cepat-cepat. Saudara kasih Tuhan, petani juga ya saya katakan orang yang tekun. Tekun artinya apa? Tekun ulet ya. Kalau kita katakan ulet dia harus melihat. Harus terus datang melihat tanamannya. Nggak boleh ditinggalkan gitu aja. Setelah ditanam udah tinggal aja, nanti
3 bulan kemudian panen, datang lagi. Pasti, saya pastikan bahwa bawang itu udah menjadi hancur dan tinggal batangnya kelihatan. Atau busuk karena mungkin dimakan hama atau mungkin terhimpit oleh rumput-rumput yang di sampingnya, saudara kasih Tuhan. Jadi makanya dia harus tekun, harus rajin juga. Saudara kasih Tuhan, kitab Yakobus ini harus kita tahu dulu, surat Yakobus ini harus kita tahu latar belakangnya. Penulisnya adalah Yakobus sendiri, adalah dia seorang ya muridnya Tuhan Yesus ya. Dan kitab ini, surat ini ditulis kepada jemaat yang tersebar, jemaat artinya orang Yahudi ya. Jadi tulisan ini dituliskan kepada orang-orang Yahudi yang sedang di perantauan, 12 suku Israel yang sedang di perantauan, yang telah menjadi Kristen. Ada waktu itu, kalau sekarang ya dari orang Yahudi juga, kalau sekarang ada orang Kristen tapi nggak begitu banyak. Tapi waktu itu mereka tersebar, kenapa? Pada saat baptisan Roh Kudus, mereka menerima baptisan Roh Kudus. Setelah itu mereka kembali pulang, kan? Kalau kita tahu itu di Kisah Rasul 1 ayat 8, di mana mereka dipenuhi Roh Kudus karena waktu itu ada hari Pentakosta, di mana hari Pentakosta itu juga dirayakan oleh orang Yahudi. Maka setiap hari-hari besar seperti Paskah, Pentakosta, dan juga hari lain, orang-orang Yahudi itu kembali ke Israel dan mereka merayakannya gitu. Seperti kita kalau Natalan ya pulang kampung, kalau tahun baru pulang kampung ya gitu ya. Jadi mereka pulang kampung. Nah pada saat itu terjadi pencurahan Roh Kudus, saudara kasih Tuhan. Nah orang-orang ini yang sudah menerima Tuhan Yesus ini, apa yang harus kami lakukan? Hendaklah kamu dirimu dibaptis dan terimalah Tuhan. Dan mereka kembali lagi ke kampung-kampung mereka, ke daerah-daerah mereka seperti di Pontus segala macam itu tersebar. Nah surat ini, Yakobus ini dituliskan untuk menguatkan orang-orang Yahudi yang tersebar, yang di perantauan, yang telah menjadi pengikut Kristus, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih, apa yang mereka alami, saudara? Yang mereka alami adalah surat ini memberikan semangat kepada orang Yahudi, suku perantauan 12 suku ini yang di perantauan, yang telah menjadi Kristen, menyampaikan kepada mereka untuk menguatkan mereka di dalam penderitaan dan cobaan, saudara. Jadi pada masa itu memang agak berat. Kalau kita percaya, mereka percaya kepada Tuhan, artinya nyawa telah menjadi taruhan. Kalau sekarang kita bangga ya, kalau kita menjadi orang Kristen kita bangga kadang. Ya, kalau sekarang sih bangga ya. Tapi kalau dulu, ya kalau kita baca sejarah gereja, begitu menakutkan, begitu mengerikan pada saat mereka percaya kepada Tuhan Yesus, karena juga akan menjadi lawan pemerintah, karena pada masa itu semua yang di bawah kekuasaan dari Roma harus tunduk, harus menyembah kepada kaisar. Maka kalau kita baca di Alkitab ya, banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak mau menyembah dan akhirnya mereka dibunuh dan dibuat menjadi gladiator melawan singa. Seperti apa yang dialami oleh Daniel, saudara. Saudara kasih Tuhan, oleh karena itu surat ini memberikan satu kekuatan, satu semangat supaya mereka tetap tekun, supaya mereka tetap sabar, supaya mereka tetap berpegang pengharapan terhadap imannya. Karena dikatakan ayat selanjutnya, saudara kasih Tuhan, bahwa Tuhan akan datang. Tapi sampai sekarang Tuhan belum datang-datang ya. Kita harus ngerti teologi ini. Jadi zaman dulu percaya kepada Tuhan, mereka sudah meyakini bahwa Tuhan akan datang. Tetapi sampai sekarang Tuhan belum datang-datang. Nah ini pertanyaan yang kadang menjebak kita sebagai orang percaya. Tapi tidak. Karena kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Maka oleh karena itulah kita harus siap-siap. Harus bersabar. Sama seperti petani tadi. Dia harus rajin datang melihat tanamannya. Saya tahu mama saya dulu, kadang malam-malam kalau musim kemarau ya, dia pasang selang karena kebetulan kami di bawah bukit ya. Jadi dia pasang selang dari bukit itu,
dan semburan airnya itu disemburkan ke bawang-bawangnya. Dan itu kalau kelamaan bisa jadi banjir itu bawang dan hancur, gagal panen. Padahal modalnya sangat besar untuk itu dan banyak tenaga yang harus dikuras untuk itu. Jadi perlu satu ketekunan. Harus sering-sering dia melihat apakah sudah mulai tumbuh rumput, apakah ada hama, dan juga dia nanti akan pupuk. Ada juga dia harus semprot obat yang akan menguatkan bawang ini supaya tetap kuat. Gitu. Saudara kasih Tuhan harus tekun. Maka saudara kasih Tuhan, Alkitab menggambarkan kita seperti seorang petani. Wow, saya merenungkan ini saudara kasih Tuhan. Kalau kita bisa tahu petani ya, kalau Kristen nggak tahu lagi bagaimana petani, karena dia lahir di Batam ya. Saya tahu di Batam tidak ada pertanian, karena di sana ada kota industri. Tapi mungkin di gambaran dia tidak tahu bagaimana petani. Apalagi di Singapura ya, Singapura juga nggak ada petani. Tapi kalau orang Singapura itu rese gitu. Kalau mereka bilang gini, saudara adik-adik, ini dalam bahasa Singapura, saudara adik-adik, kamu tahu bagaimana ladang? Ya mereka akan pergi ke Batam, karena di Batam ada ladang. Karena di Singapura nggak ada pertanian. Dan kalau mereka makan durian, itu bisa 2-3 biji di depan mereka. Kita itu pada saat weekend ya, hari Sabtu gitu. Wah, itu sangat mereka rame dan mereka selalu rombongan gitu. Karena mereka capek, lelah di sana kerja, maka mereka harus habiskan juga uang mereka, sebagian dari pekerjaan mereka yang mereka dapatkan untuk bisa menikmati kehidupan. Saudara kasih Tuhan, tapi saya mau paparkan di sini, petani itu merupakan seorang yang sabar, saudara. Namanya petani, kadang kalau saya telepon ada lay saya ya, mengasih di kampung. Lagi apa? Ini lagi di ladang lay. Kenapa? Jaga ikan. Kenapa ikannya dijaga? Ya, aku dicuri orang. Jadi harus dia tidur di ladang itu. Tiap malam sampai panen. Dan dia harus periksa. Kalau ada hujan, dia harus lihat. Jangan sampai terbelah ini tanah, temboknya, dan ikan-ikan pada kabur semua. Padahal modalnya sangat besar. Jadi harus tekun, harus ulet. Dan kitab Yakobus mencontohkan kita seperti seorang petani, saudara. Petani. Kadang kita juga lupa memupuk iman kita. Seumpamanya iman kita ini adalah satu tanaman. Tanaman apalah. Istri saya itu suka bertanam bunga. Maka kalau dia lagi sibuk ya di kerjaan, tiba-tiba dia lupa menyiram. Saya melihat bunganya udah layu. Wah, bunga udah layu. Iya udah layu. Kemarin lupa nyiramnya. Kalau saya nggak mungkin. Saya malas nyiram-nyiram. Saya lebih suka pelihara ikan. Pelihara ikan pun udah mati ikan saya banyak. Jadi karena mati banyak saya jadi malas jadinya melihara ikan itu. Ntar lagi mati lagi gitu kan. Saudara kasih Tuhan, seorang petani tidak boleh seperti itu. Dia harus tiap hari ulet, saudara. Bayangkan kalau iman kita ini adalah sebuah tanaman, apa yang kita lakukan? Kapan kita siram? Tahun berapa kita siram? Masih hidup gak iman kita ini? Atau dia sudah dipenuhi dengan rumput-rumput yang banyak yang telah menghimpit dia sehingga tidak pernah siram, tidak pernah bersihkan iman kita, tidak pernah kita kasih makan seperti pupuknya. Harus tiap hari, saudara. Apalagi sekarang ini saudara kasih Tuhan, waduh mengerikan. Kita mendengarkan belum selesai ada COVID, ada lagi perang, ada lagi penyakit ini, ada lagi ini. Kemarin waktu perang istri saya share bagaimana seorang ayah dan putri berpisah dengan gadisnya karena bapaknya akan pergi berperang. Pada saat yang sekarang lagi terjadi yaitu Ukraina dengan Rusia. Hati kita sedih kalau kita punya anak. Kalau saya punya anak ya, punya boru ya kalau orang Batak bilang. Saya 4 hari aja di kampung, aduh sedihnya minta ampun. Apalagi itu, saya mengerti sekali bagaimana keadaannya, hatinya, sakitnya. Saudara. Sekarang ini saudara kasih Tuhan, kalau iman kita ini kita tidak pupuk,
Kalau iman kita nggak pernah kita siram, kita tidak pernah kasih makan, kita tidak pernah kita memberikan, merawatnya, apa jadinya saudara? Maka Alkitab katakan, bibit itu akan dihimpit oleh tanaman-tanaman atau ilalang-ilalang di sampingnya sehingga dia mati. Maka banyak diantara kita orang Kristen, kalaupun kita sudah tetap KTP kita Kristen, tapi sebenarnya iman kita mati. Kenapa? Karena dihimpit oleh keadaan dunia ini. Gak kuat saudara. Dunia ini kejam saudara. Saudara kalau percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saudara tahu bagaimana kejamnya dunia ini. Saudara kalau ada pembunuhan seperti di Ukraina dan Rusia, saudara pasti miris hatinya. Bagaimana tahu saudara, rasanya sakit. Kita bisa rasain bagaimana orang itu harus mengungsi, harus meninggalkan tempat tinggalnya. Kalau mungkin kita tidak mempunyai iman, kita biasa aja melihat itu. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai hati nurani, yang mengasihi sesamanya, pasti itu menyakitkan. Maka kalau kita lihat banyak berseleweran di sosmed kita, orang-orang bagaimana stop war, stop perang, bahkan bola pun. Karena mereka punya hati nurani, bagaimana penderitaan dari orang. Maka saudara kasih Tuhan, ayat ini menggambarkan kepada kita. Pasal ini menggambarkan kepada kita. Bahwa kita adalah seorang petani. Di dalam kekristenan kita, kita ini adalah digambarkan seorang petani. Sudah berapa lama kita tidak lagi merawat iman kita ini? Sudah berapa tahun kita tidak membaca Alkitab? Tandanya pertumbuhan iman kita. Ya, lagu sekolah minggu itu bagus. Saudara. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tiap hari. Saudara kesama Tuhan, bagaimana kita bisa kuat menghadapi dunia ini? Maka banyak orang menjadi tawar terhadap keadaan dunia ini. Menjadi ikut, bukan menjadi garam, tapi malah digarami. Tetapi kita katakan kita masih orang Kristen, masih. Tetapi kita tidak lagi menggarami, tetapi kita digarami oleh dunia ini, saudara. Kenapa? Karena kita tidak kuat dasarnya. Kita tidak pernah kuat memiliki, kita tidak pernah tanami, sirami iman kita itu. Kita tidak pernah rawat iman kita itu. Maka dunia ini, keadaan-keadaan dunia ini, berita-berita dunia ini, apa yang disampaikan oleh dunia itu yang menjadi masuk ke dalam alam pikiran kita. Sehingga pada saat datang persoalan, datang masalah, itu yang datang menghantui kita, saudara. Saudara. Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan, apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, itu sangat mempengaruhi iman kita. Saya suka lagu Batak, saudara. Kalau saya dengar lagu Batak, kadang sampai tidur saya ingat lagu itu gitu. Bukan nggak boleh ya, saya senang. Saya katakan, kadang awasinya bilang, kok ngapain sih dengar gitu? Karena bagi dia kalau pendeta nggak boleh lagi dengar lagu. Gue bilang, ya ini kan juga bagian dari kehidupan, gue bilang. Tapi saya sih bukan mendengarkan lagunya, tapi pecahan-pecahan suaranya itu loh, gitu kan. Biar dia ada sedikit pembelaan gitu. Saudara kesam Tuhan. Tapi kalau mau tidur bangun, tiba-tiba nanti saya lagu itu gitu. Waduh, putus salah di COVID gitu. Aduh, jadi lagu itu jadinya kan. Untung gak lagi penyembahan. Kayak seperti yang viral di kata kita sekarang. Saya share ke Kristen. Dia lagi nyanyi di kafe. Tiba-tiba dia katakan selesai lagunya. Haleluya. Katanya. Gitu. Ada pernah teman saya juga gitu. Dia ikut Indonesia Idol. Pada saat dia nyanyi. Dia katakan. Ya silakan. Selama jantungku masih bergetar. Dikira penyembahan, dia lupa, ditarik tangan. Dikira di gereja lagi penyembahan gitu. Saudara kasih Tuhan, sekarang memang apa yang kita lakukan itu akan terkonek ke dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan tahu nggak kalau seorang kiper itu kalau di Indonesia nggak, ya Indonesia nggak, pelatihannya agak beda ya. Kalau di luar negeri saudara, kalau saudara punya sosmed, kiper bola itu
ada mesin. Jadi mulai itu ditempel sana, lempar sini, itu tiap hari latihan. Tap, tap. Kenapa? Itu melatih refleksnya dia, saudara. Tap, tap. Maka saudara kesatuan itu akan muncul sendirinya. Jadi saya paham sekali ternyata anak-anak itu perlu sekali dilatih dari kecilnya. Saya punya anak namanya Yemima ya. Dia dari kecil mamanya sudah setel lagu-lagu bahasa Inggris. Ya. Tapi beda dengan nomor 2. Nomor 2 karena dia dekat dengan ibu atau mbak di rumah, saya suruh dia panggil ibu gitu. Dia tuh selalu apa? Lagunya tutut. Tutut. Nah, jadi beda gitu. Jadi dalam kosakata bahasa Inggrisnya jauh sekali. Kalau Yemima itu beda, dia udah tahu nanti. Oh, gitu, mama, I'm scared gitu kan. Ya kalau kita jalan, ya, nanti kita masuk. Mama, lihat nih kita lagi di atas, nih kita lagi di bahasa Inggris dan kita lagi terongan gitu kan. Jadi dia begitu, apa sih? Terus nanti dia bilang, ibu bilang panggil mbak, look your shadow gitu. Apa sih mbak ngomongnya? Ngomong apa Mim? Look your shadow, apa sih ngomongnya mbak? Artinya lihat bayanganku, dari mana dia tahu gitu loh. Karena apa? Karena dia terbiasa dengan kata-kata itu gitu. Makanya kita ini kayak saya di kampung ya, susah bahasa Inggris ya memang setelah SMA baru tahu bahasa Inggris. ISMR, baru ISMR ya kan. Sampai di antar sekolah baru dipelajari ISMR. Padahal anak di Jakarta, anak di kota, dia sudah baru lahir, udah ISMR ya kan. Ya kan? Udah belajar gitu. Kayak kemarin waktu Yemima dia ikut training gitu di mau sekolah, beberapa diikuti suruh mamanya ikut. Sudah mulai belajar itu. Jadi dia juga udah mulai pasti dalam berbahasa. Jadi makanya ada sering WL di sini baunya ngajar dia les. Dia bilang, kita mau masukkan dia sekolah biasa. Dia bilang, janganlah, kasihan dia nanti kehilangan bahasa. Kalau bisa dia masukin aja sekolah internasional. Ya sekolah internasional uang bapaknya nggak ada ya kan. Udahlah tahun depan aja dari sekolah. Siapa tahu ada berkat dan mujizat terjadi ya kan. Ya, saya berharap seperti itu gitu. Jadi tapi akhirnya dia belum sekolah. Jadi kemarin tawarin juga ada sekolah yang bagus tapi nggak internasional. Jadi kita pengen masukin dia sekolah internasional. Kenapa? Karena menurut baunya ini nanti hilang bahasanya itu. Jadi kasihan kan udah capek-capek tiba-tiba dia lupa lagi kan itu. Sekarang udah mulai agak lupa dia saya lihat. Kenapa? Karena sudah mulai sering main game gitu kan. Main game dia mulai gamenya game Yuta gitu. Jadi senang kali game Yuta itu, aduh gue bilang punya baby lah. Mim, babynya gede banget, udah kayak mama. Iya nih, gitu. Jadi dia ceritain. Adik, saudara kesamtu, jadi waktu kecil kita sebenarnya udah tahu bisa kita buat anak itu mau kemana gitu. Makanya saudara kasih Tuhan, tapi kalau di kampung itu ya maklum lah ya namanya orang tua ya. Makanya saya juga nggak setuju sekarang banyak anak banyak rezeki, itu salah itu. Kalau kita ini banyak anak banyak rezeki, makanya sekarang jadi begini gitu. Jadi kalau kita sedikit anak lebih bagus sebenarnya, bisa disekolahin banyak, kalau uangnya bapaknya banyak bisa disekolahin di mana-mana ya kan. Jadi nggak berbagi gitu. Saudara kasih Tuhan, jadi apa yang kita dengarkan, apa yang kita lakukan sehari-hari, itu akan terpancar pada saat apa? Pada saat kita di dalam keadaan tertekan, dalam keadaan banyak masalah, dalam keadaan kita terjepit. Saudara. Maka saudara kasih Tuhan, kita harus sabar. Kemarin saya lihat-lihat, senang kali saya sekarang melihat kenangan di Facebook. Tiba-tiba muncul saya share tentang Pak Ahok yang batu kesaksian ya, belum jadi udah gubernur waktu itu dia di satu gereja yang mengajari anaknya supaya membaca kitab setiap hari. Jadi kebetulan saya kemarin tadi malam saya nonton, oh iya, kenapa dikatakan anaknya yang besar itu mengatakan kenapa harus baca kitab setiap hari Pak? Ya, sekarang kalau kamu sedang kuliah belajar contohnya, tiba-tiba gurumu mengatakan kita hari ini kita belajar ujian. Apa yang kamu lakukan? Oh jangan dong Pak. Nggak adil dong. Masa langsung kita ujian kita nggak belajar? Ya kan? Tapi ada guru yang begitu memang. Saya punya guru gitu. Hari ini tutup buku semua kita belajar. Wah kelabakan.
Kita yang tiap hari nggak pernah baca buku, nggak pernah ulang pelajaran, kelabakan ya kan? Betul nggak sih? Kelabakan. Maka dikatakan perlu kita membaca Alkitab pada saat kita punya masalah, punya pergumulan, tekanan, menghadapi siapapun yang kita hadapi, kita bisa mendelay kalau kita mau marah, mendelay kalau kita mau berbuat sesuatu. Kenapa? Contohnya kita berdoa tadi pagi, kita dengarkan khotbah, ada renungan. Bersabarlah. Seorang yang bersabar seperti melebihi seorang pahlawan. Jamsal, tiba-tiba datang teman kita di kantor, ngesalin. Ngesalin, pasti ada kadang ngesalin teman kita di kantor. Kalau kita bertemu dengan orang yang bukan saudara seiman, ada aja. Contohnya kita dijelek-jelekin lah, padahal kita cantik, kita ganteng ya kan. Kalau saya dijelek-jelekin gak apa-apa, tetap saya ganteng gitu kan. Enggak juga. Atau kalau Kristen dijelek-jelekin tetap dia cantik kan, mau gimana apa. Tapi kan tetap panas hati kita kan. Ya kan, betul gak sih? Walaupun kita cantik, kalau dijelek-jelekin orang ganteng, walaupun kita jelek, kalau dijelek-jelekin tetap panas. Dah. Hati kita pasti membara. Gitu. Kalau kita dulu, langsung kita bilang, lu tahu siapa gua gak sih? Gue preman Batam nih, gitu kan. Enggak lah. Gitu. Lu tahu gak siapa gue? Gue tunggu besok lo ya. Atau kita WhatsApp ya. Lu mulutmu jaga ya. Gue tunggu lu. Oh gitu Pak, saya pernah begitu. Kalau saya tahu seorang saya WhatsApp. Lu mau apa? Tapi lama-lama saudara kasih sama Tuhan. Saya mulai dengar firman Tuhan. Termasuk ada satu pendeta yang saya menjadi panutan itu. Bagaimana dia dulu emosian. Dan tiba sekarang dia bisa banyak mendelay emosinya. Gitu. Saya boleh belajar dari situ. Dan banyak hal memang yang saya dapat pelajarkan di situ. Maka saudara kasih Tuhan, kita belajarkan khotbah itu. Jadi kalau saya juga kalau di rumah mulai berasa kerusuk, istri saya bilang, katamu khotbahmu mau seperti Kristus. Ya, diam ya. Gitu. Tahan emosinya gitu. Tapi itu benar saudara. Kalau kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan, setiap hari kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Setiap hari kita seperti petani tadi. Kita memiliki ada komunikasi yang baik dengan Tuhan. Saya percaya saudara. Hidup kita semakin hari semakin bisa kita atasi dengan keadaan-keadaan dunia ini. Kalau kita mungkin hidup kita pas-pasan. Gak ada rumah kita. Gak ada apa-apa kita. Kita bisa happy saudara. Atau saya menikah dengan istri saya. Dia bilang. Apa ya sekarang dibilang, kalau kita bercanda-bercanda, apa yang kubanggakan sama kamu ya kan? Coba motor bututmu inilah kau jemput dulu aku katanya. Saudara kesatu, tapi saya happy, saya gak pernah stres karena punya motor, itu pun motor second, gak pernah saya stres. Gak ada. Wah karena saya stres, seperti orang-orang, gaya-gayaan, walaupun seorang kaya, tapi sebenarnya gak kaya banget gitu. Gak gitu, apapun. Kalaupun waktu dulu saya ikut nongkrong teman-teman itu karena teman-teman gitu. Tapi gak pernah stres karena gak punya apa-apa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhanlah sang pemilik kehidupan. Saya kasih Tuhan sekarang juga. Waktu saya sekarang punya anak gadis 2. Tiba-tiba Pak saya bilang gini. Satu lagi lah ya. Kenapa? Nanti gak ada keturunanmu. Itu saudara kalau saya gak baca Alkitab. Dengarkan khotbah-khotbah pendeta, saya akan bilang, saya istri saya, satu lagi lah ya mah, saya nggak tahu keadaan istri saya udah berapa kali dioperasi, kasihan dia. Oke lah, dan kedua, saya kalau bangun malam-malam tuh paling susah kalau ngasih susu, kadang udah tidur gitu, saya mulai nggak lagi lah, udah cukup yang 2 inilah. Gitu. Terus kemudian nanti, tapi mama saya bilang, ma udahlah ya, setelah saya matikan, udah lama ya. Gitu. Kenapa? Karena saya dengarkan khotbah-khotbah, kalau kita udah mati, nggak tahu lagi siapa generasi kita saudara. Itu harus kita pikirkan. Emang udah mati tuh. Tinggal diangkat, dimasukkan. Mau dibakar, mau dibuang ke laut, mau ditortori, mau tidak nggak tahu lagi. Ya kan? Pada saat kematian itu kita berjuang. Pernah sih nggak saudara melihat orang meninggal? Itu meninggal. Saya pernah 2 kali di tangan saya orang meninggal.
kayak ayam mau dipotong itu. 2 kali sudah. Dari bergerak tup. Saudara sama Tuhan, dari situ saya mulai memahami untuk apa. Punya anak laki-laki, punya anak keluarga gadis juga gak masalah. Tapi nanti kau gak diakui di adat, ya gak apa-apa, gak mau masuk adat. Emang gue kepikirin. Emang kenapa rupanya? Ya? Gak ngaruh lagi bagi saya sekarang itu. Kenapa? Karena saya pegang janji Tuhan. Karena di mata Tuhan, semua itu sama. Tapi bahwa dari awal memang agak terganggu saya. Tapi lama-lama saya dengarin khotbah orang, kalau kita sudah mati nanti, yang kita persiapkan adalah kehidupan kita yang kekal. Bukan generasi kita. Walaupun generasi kita laki-laki, tapi generasinya laki, saya banyak melihat generasi laki-laki. Tapi laki-lakinya hancur, melawan orang tuanya, mamanya diusir dari rumahnya, bapaknya diusir dari rumahnya. Apa begitu? Generasi siapa yang kita lakukan? Ternyata kita mati pelan-pelan. Kenapa? Karena kelakuan anak. Banyak gak? Banyak. Itu apa? Maka dari sekarang anak kita walaupun gadis-gadis, apa yang kita tahu syukuri, walaupun dia laki-laki syukuri anak, tapi kita buat generasi kita kalau generasi yang takut akan Tuhan. Itu yang penting. Bukan karena banyak harus laki-laki. Cuma kan kalau ngomong gini sama awak kita kan berdebat jadi akhirnya kita matikan. Udah. Saya udah gak lagi dalam memikirkan hal itu. Kenapa? Karena saya mendengarkan firman Tuhan. Karena saya dengarkan khotbah-khotbah pendeta yang mengatakan bahwa hidup kita ini. Dan saya juga belajar dari Alkitab. Bagaimana sebenarnya bukan karena keturunan kita yang dipersoalkan. Tetapi bagaimana kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita mengikut Tuhan. Itu yang penting. Bukan karena kita punya keturunan langsung menjadi kebanggaan. Kita pun gak perlu dibanggakan orang lain, gak masalah. Terus saudara, ini abang ini saksi mata. Saya itu orang yang tidak ada harganya. Hidup di jalanan. Kalau sekarang Tuhan kasih saya mengembalakan, bagi saya ini mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya katakan selalu di sini, kampung saya nggak ada di peta, harus pakai Google Earth. Karena teman-teman saya udah banyak pulang kampung. Dan juga satu kelas saya juga beberapa orang tidak bisa mengembalakan, nggak tahu mau kemana. Tetapi Tuhan berikan saya karunia itu. Apakah saya sekarang kalau saudara lihat di sosmed, orang panggil saya gembala. Saya nggak pernah ngomong saya pendeta. Pendeta. Siapa yang mengangkat kita? Tuhan yang mengangkat kita. Gak perlu kita membuat diri kita diangkat. Aku punya jabatan yang bagus di sekolah. No. Kalau saudara hidup saudara benar, Tuhan akan angkat saudara. Dalam keluarga kami banyak hal terjadi. Gak perlu kita menyombongkan diri untuk kita. Tuhan angkat kita. Kalau saudara baca Alkitab ada orang-orang yang dikatakan dulu kamu tidak dipandang oleh siapa. Tapi sekarang karena Tuhan engkau dipandang. Karena Tuhan. Saudara. Kalau kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita setia di hadapan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak memberkati hidup kita. Dia biarkan waktu itu membuat kita menjadi terhormat. Saudara. Tuhan yang membuat kita menjadi terhormat. Saya salah satu sama teman saya bilang gini. Saya bercanda sama dia. Aduh, aku gak mau lagi bercanda sama kamu gitu bang, katanya. Kenapa sih? Santai aja lah. Ya enggak lah bang, kau udah gembala sekarang. Ah jangan gitu, kita masih teman. Iya beda lah bang. Kau jangan samakan antara kau dulu dan sekarang. No, siapa yang mau mengangkat kita? Apakah saya bilang, lu hormati gua ya. Jangan panggil gua Ronald, panggil gua gembala. Enggak pernah gua ngomong gitu. Tetapi dia mulai memberikan menjadi rasa segan. Kenapa? Karena Tuhan lah yang mengangkat kita. Bukan karena kita. Saya tahu bahwa Tuhan yang mengangkat hidup kita. Kalau Tuhan yang mengangkat hidup kita, gak ada tidak. Orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara, tidak perlu kita menyombongkan diri untuk itu. Biarkan Tuhan mengangkat kita. Maka saudara kasih Tuhan, perlu setiap hari kita harus pupuk iman kita. Kita harus lihat. Saya katakan tadi, tanaman istri saya kalau di rumah udah banyak mati. Kenapa? Karena dia mulai ada kerjaan dia lebih. Di kantor kadang dia pulang malam gitu. Dia pergi cepat, jarang siram tanamannya lagi. Akhirnya di dapur itu ada dulu masih hangat tanamannya dia tuh kemana-mana udah berbenjalar gitu. Tapi sekarang udah mulai sepi, udah mau mati. Kenapa? Gak pernah disiram. Beda saudara. Kalau dia bilang, ibu tolongin nanti ya mbak ya. Ya mbak kan bisa lupa karena banyak juga kerjaan di rumah. Maka
Besok hari ini gak disiram, besok gak disiram, tiba-tiba dilihat udah mau mati. Iman kita juga gitu. Kalau kita gak pernah membuat iman kita ini pelihara, gak pernah dirawat, gak pernah dikasih makan, seperti seorang petani tadi, udah siap-siap saudara. Iman kita mati. Hidup sih orangnya, tapi imannya mati. Maka saudara kasih Tuhan perlu kita buat. Kita sebagai kepala rumah tangga. Pernah gak kita kumpul? Ayo kita doa. Walaupun hanya doa untuk doa tidur. Atau lu tidur di mana, gua tidur di mana. Kamu di mana, aku di mana. Apa seperti? Kita harus buat. Kita harus buat kualitas hidup. Saudara kasih Tuhan, di dunia ini ada dua jalan. Seperti lagu sekolah, di dalam dunia, kalau dangdutin, ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Gak bisa saudara dua-duanya. Aku mau pilih yang lebar, aku mau pilih yang sempit. Gak bisa. Lu pilih ikut Tuhan atau ikut dunia ini, itu aja. Gak boleh som-som kuku, gak boleh. Di sini boleh, di sana nggak boleh. Harus pilih satu. Mau ikut Tuhan atau mau ikut dunia ini. Silakan. Kalau mau ikut Tuhan, serius dengan Tuhan. Nggak ada setengah-setengah. Kaki masih dua-dua di sini. Satu di sini. Nggak bisa. Harus. Maka saudara kasih Tuhan. Yosua berkata kepada Israel pada saat mau dipimpin keluar dari tanah Mesir. Pilih. Mau di mana? Apakah engkau mau menyembah Yahweh yang telah membebaskan kita dari tanah Mesir atau tidak? Tentukan sekarang, kata Yosua. Kita harus menentukan hidup kita. Apa kita ikut Tuhan sungguh-sungguh atau tidak? Kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, pupuklah iman kita dengan baik. Berikan dia makan, siram. Seperti lagu itu. Cinta pun katanya harus disirami, kata Pance. Siramilah cinta ini. Siapa ngomong gitu? Cinta harus disirami juga. Ya kan? Saudara kalau pacaran ada sih? Yang jomblo jangan itu dulu ya. Kalau pacaran kan pasti sirami kan? Contohnya nyirami cinta gimana? Yang lagi apa yang? Lagi makan nih. Oh, jangan lu banyak-banyak yang nanti perutnya buncit. Apa kau bilang? Berarti kau buncit? Enggak apa dong? Enggak cinta lagi dong sama aku? Enggak dong yang. Demi kesehatanmu aja. Supaya jangan jantungan kau nanti. Gitu kan. Itu menyirami cinta. Enggak ada seorang yang jatuh cinta. 3 hari enggak ada kabar. Itu namanya ghosting. Ya kan? Enggak, bukan cinta namanya. 3 hari enggak ada kabar, ghosting namanya. Udah kemana itu orang? Masih hidup gak sih? Kalau ceweknya contohnya laki-lakinya yang hilang. Kalau cowok yang hilang pasti. Kemana ini orang nih? Jangan-jangan diculik apa? Sapul PP lagi, ya kan? Takutnya begitu. Atau di mana ini orang nih? Kan pasti setiap hari ada komunikasi kalau kita sayang-sayangan. Nggak mungkin enggak. Kalau kita bisa jemput dia, jemput. Boom. Motor kita walaupun butut. Gimana yang? Aku jemput ya hari ini ya. Emang kamu nggak kerja? Nggak capek? Enggak lah ya. Demi bebekku, nggak pernah capek aku sama kamu. Asik. Tapi kalau udah menikah, matamu di mana? Kau naik Gojek, emang gak bisa kau pesan Gojek apa? Hah? Kan ada aplikasimu, Gojek. Tapi kalau coba kalau lagi pacaran, di mana yang baru capek nih? Kamu gak capek? Gak lah. Demi kamu gak ada yang capek yang. Apapun kulalui, laut ku seberangi, gaya banget. Langit pun ku terbangi gitu. Palsu lu. Itu namanya cinta, saudara. Disirami. Siramilah cinta itu dengan cinta. Kasih itu apa? Cinta itu. Kan ya itu namanya menyirami. Memupuk. Supaya makin sering ketemu. Pacaran jarang. Makanya kalau LDR, saudara kasih Tuhan. Itu gak gampang. Ada orang memang bisa langsung. Tetapi lebih enak itu kalau ketemu. Setiap hari. Contohnya. Makan di warteg, makan di pecel lele, makan di GI. Bisa makan di GI, bisa dong.
Kita itu harus gitulah, jangan makan di GI terus, restoran. Sekali-sekali makan di warteg, Amigos, agak minggir kot sedikit gitu. Di Blok M, Amigos bagus, saudara. Makan makanan Jepang di sana, enak kan? Atau di mana gitu. Kan bisa. Sambil nongkrong, makanannya tahu. Di sini. Itu kan. Di UKI, tempat Silone diusir, dari gusur loh. Tempat nongkrong gitu diusir, yang di UKI. Saya lihat lewat sana, saya bilang sama istri, wah ini tempat Silone digusur nih mah. Dengan teman-teman. Gak apa-apa kan. Saudara kasih Tuhan, dengan Tuhan juga. Mari kita sirami, kita pupuk iman kita. Setiap hari. Kalau gak ada ibadah gereja kita, berikan tiap hari datang di hadapan Tuhan. Penyembahan. Kalau suara kita kayak suara gerobak patah, gak apa-apa. Haleluya Tuhan, makasih Tuhan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tuhan dengarkan. Tuhan lihat hati kita. Kita berikanlah waktu kita setengah jam untuk menyembah Tuhan. Satu hari setengah jam aja. Baca firman. Dan promo lagi. Kita juga ada Zoom, saudara. Kalau saudara mau ikut. Mungkin saudara susah memulainya, ikutlah Zoom. Mungkin saudara sambil tiduran. Gak apa-apa pertama. Kalau saudara pertama itu memang susah, saudara. Susah. Kadang mata. Saya sekarang lagi, karena beberapa hari lalu, saya mulai berat. Napas saya mulai berat. Narik. Aduh. Mulai gak enak. Terus saya nge-gym. Terus kalau saya lari di outdoor, paling malas. Cepat capek. Akhirnya, kebetulan di rumah ada internet. TV agak lumayan besar ya. Waktu itu istri bilang, dia ikut Zumba gitu. Di TV itu. Saya bilang, kau ikut aja. Tiba-tiba saya lihat ada running ya. Lari. Di instrukturnya di TV itu dia buat vlog gitu. Dia buat, jadi 1 jam. Setengah jam dia lari. 30 menit lari. Terus berhenti 10 menit. Saya ikuti sekarang. Sekarang mulai ringan sudah. Saya mulai ringan badannya. Jadi kemarin agak berat. Saya bilang, aduh kenapa ini? Badan sakit semua. Terus tiap hari saya harus makan, ada vitamin, multivitamin. Saya makan. Supaya gampang flu. Wah ini kacau. Tapi sekarang saya mulai olahraga dan mulai lari-lari itu. Sekarang mulai terasa ringan sih. Perutnya memang belum habis. Tapi saya bilang, kau gimana mau kurus? Makanmu juga banyak kata istri. Saya gak mau kurus. Saya mau sehat aja. Penting keluar keringat. Itu enak. Dan sekarang agak ringan. Gitu. Kalau kemarin agak sesak. Gitu. Agak. Waduh. Kayak gini jantung. Tiba-tiba jantung. Jangan-jangan. Mati lagi nanti awal gitu. Gitu. Kan gak ngeri kan. Ngeri juga kan. Bukan mati surga. Tapi kan anak saya masih kecil gitu kan. Matinya pun karena malas gitu. Padahal sekarang kan malas kan. Kalau orang di rumah aja mager kan, malas gerak. Karena COVID ini semua mager, semua dari kerja dari rumah. Gitu. Kadang malas gitu. Mau ngapain pun keluar rumah, aduh malas banget gitu. Jadi malas. Kalau dulu orang malas keluar rumah, malas di rumah. Kalau sekarang orang malas keluar, banyak malas sekarang. Akhirnya apa? Udahlah lari di rumah aja, tinggal setengah jam gitu. Lumayan sudah. Maka saudara kasih Tuhan. Dengan itu, dengan setiap hari ada satu. Tidur pun enak, mulai terasa, badan mulai ringan. Dengan Tuhan juga gitu. Saudara. Maka perlu kita buat kehidupan kita semakin berwarna di hadapan Tuhan. Pupuk iman kita. Bagi makan dia. Kasih minumnya. Kasih pupuknya. Supaya dia bertumbuh. Dan pada saat Tuhan mendatangi kita. Dan pada hari terakhir itu kita gak tahu kapan. Entah nanti malam, entah kapan gak tahu kita. Kita sudah siap di sana. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari teman-teman musik maju ke depan. Saya mengundang teman-teman musik untuk boleh maju ke depan. Kita mau akhiri doa ibadah kita ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur bagimu untuk firman yang boleh hamba sampaikan. Berkati kami semua, berkati anak-anakmu yang sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah boleh setia duduk manis untuk mendengar firman-Mu. Dan
Dan saatnya Tuhan kami tetap datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur kami boleh hari ini kami ada. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara kasih Tuhan. Ada di hadapan Tuhan, angkat tangan kita katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menghentikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sama-sama katakan lagi, haleluya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Hidup bersabar Tuhan Yesus dalam setiap waktu yang Tuhan izinkan kami untuk menunggu. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan tidak pernah terlambat. Dan berkati hamba-Mu Tuhan yang telah memberikan firman-Mu Tuhan pakai secara luar biasa bersama dengan istri dan anak-anak, penuh kemuliaan Tuhan, pelayanan diberkati, pekerjaan, kehidupan, di anak-anak diberkati. Kami percaya Tuhan akan memberkati hamba-Mu memakai secara lebih luar biasa lagi Tuhan, membawa banyak jiwa datang kepadamu. Saat ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau memberi persembahan Tuhan Yesus yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan balasan melipat kali ganda. Pekerjaan bisnis, usaha studi pelayanan kami semua Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita mau angkat pujian di hadapan Tuhan Yesus. Hajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dambah hadirmu. Inilah hidupku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku memberitakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi kita angkat pujian nih, katakan ajarku berdiam. Ajarku berdiam
menemukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat hadirmu. Inilah hidupku, hidup kami tuh. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Dan jangan lupa bahwa setiap hari Selasa setiap jam 5 pagi kita ada doa pagi, dan juga setiap hari Rabu jam 19.30 atau setengah 8 kita ada ibadah tengah minggu lewat Zoom, dan juga setiap hari Sabtu juga jam 5 pagi kita ada doa lewat Zoom, serta setiap hari Jumat Saudara kasih Tuhan jangan lupa menyaksikan Getsemani Bertumbuh di YouTube kita setiap hari Jumat jam 8 malam. Tuhan berkati semuanya. Mari kembali sama-sama kita bangkit berdiri Saudara kasih Tuhan dengan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, puji kebesaran-Mu Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara kami bersyukur bagimu hari ini, kami telah menaikkan syukur kami, doa kami kepada Tuhan. Saatnya Tuhan kami ingin mengakhiri doa kami. Berkati semua jemaat-Mu yang di rumah, yang dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan berkati teman-teman pemusik, worship leader Christine dan Paul, teman-teman. Tuhan berkati kami semua yang hadir. Demikian juga Tuhan berkati bangsa negara kami, negeri kami ini, Presiden kami Joko Widodo kami serahkan kepada Tuhan. Dan juga keamanan negeri ini, ekonominya kami serahkan kepadamu. Juga tempat ini berkati Tiur yang telah menjadi perpanjangan untuk kami boleh beribadah di tempat ini, serta teman-teman yang men-setting alat musik ini. Tuhan berkati kami semua yang sudah memberikan waktu kami untuk boleh melayani pekerjaan. Dan saatnya kami akan pulang Tuhan. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi, dan sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
nama Tuhan ibadah kita selesai. Haleluya. Amin.